Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh mendapatkan satu kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami terbatas dalam pengertian. Kami mohon Tuhan supaya kiranya Tuhan membuka akal budi pikiran kami, supaya firman yang akan diberitakan ini kami bisa menerimanya, bisa memahami, mengerti, dan menyimpannya dalam hati kami. Lebih daripada itu adalah melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Ampuni dosa dan salah kami supaya tidak menjadi penghalang kami mendapatkan berkat firman Tuhan. Semua perangkat yang kami pakai juga Tuhan menolong sehingga dijauhkan dari gangguan, kerusakan, kemacetan yang menghambat pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa juga bahwa setan pasti bekerja waktu kami mendengar firman Tuhan dengan berbagai macam cara, termasuk mengalihkan pikiran dan hati kami kepada hal yang lain. Kami mohon Tuhan, lindungilah kami dari pekerjaan setan ini, sehingga tidak ada di antara kami yang kehilangan berkat firman Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kata-kata, suara, dan jalan pikiran yang baik dari Tuhan, sehingga firman-Mu bisa dikomunikasikan kepada kami sekalian dengan baik. Kami siap mendengar sabda Tuhan. Mari Tuhan berfirman bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mendapatkan dan menyikapi berkat. Nah, mungkin tema ini akan saya sampaikan dalam beberapa kali khotbah. Pertama kali adalah pada minggu ini, dan selanjutnya pada minggu-minggu berikut kita akan menyambung pembahasan ini sehingga kita bisa lebih mendalami teks yang akan kita baca ini. Mendapatkan dan menyikapi berkat, dan katakanlah bahwa ini adalah bagian pertama dalam pembahasan ini. Mari kita melihat teks kita, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan secara khusus ini bercerita tentang panggilan Petrus. Sebenarnya ini adalah versi yang lebih panjang. Injil yang lain itu menceritakan dalam versi yang lebih pendek. Tapi di sini Lukas memberikan catatan yang lebih panjang, dan hari ini kita akan belajar dari kisah ini. Dan yang akan saya soroti seperti saya katakan tadi dalam tema kita, yaitu mendapatkan dan menyikapi berkat. Nah, saudara-saudara, saya ingin membicarakan beberapa hal bagi kita. Yang pertama adalah kita melihat fakta bahwa Simon Petrus diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat ya, di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 tadi,
dikatakan bahwa setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu ayat yang ke-7, mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan dan hampir tenggelam. Lalu ayat yang ke-9 bagian akhir dikatakan bahwa banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Petrus adalah seorang nelayan. Kerjanya hari-hari adalah tangkap ikan, dan berkat bagi Petrus adalah jikalau dia bisa mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak. Itu disebut sebagai berkat atau dianggap sebagai berkat jasmani bagi Petrus. Dan saudara-saudara, pada ayat-ayat yang kita sudah baca ini, kita bisa lihat bahwa Petrus hari itu mendapatkan ikan yang sangat banyak. Sangat banyak sampai dikatakan bahwa jala hampir koyak dan juga perahu hampir tenggelam. Itu sebuah berkat yang luar biasa bagi Petrus. Hari itu dia mendapatkan rezeki yang besar sekali. Lalu kalau begitu kita bertanya, mengapa sampai Petrus bisa dapat berkat banyak hari itu? Kita semua masing-masing mempunyai pekerjaan. Pekerjaan secara jasmani, dan kita juga mengharapkan berkat-berkat dari pekerjaan-pekerjaan itu. Usaha-usaha kita, semua kita menginginkan bahwa ada hasil yang maksimal, hasil yang banyak dari usaha apapun yang kita lakukan. Dan sebagaimana Petrus, seorang nelayan, mendapatkan ikan yang begitu banyak, sama seperti kita juga menginginkan berkat-berkat yang banyak dalam hidup kita. Tentu itu tidak salah. Tapi nanti ada beberapa prinsip yang kita akan pelajari dalam bagian-bagian selanjutnya tentang bagaimana kita orang percaya bersikap terhadap berkat Tuhan. Tapi minimal di sini kita bisa lihat bahwa Petrus mendapatkan berkat yang banyak. Atau mungkin kita balik sedikit dari sudut pandang berbeda. Hari itu Tuhan memberi berkat kepada Petrus secara luar biasa. Pertanyaan kita adalah, mengapa Tuhan mau memberi berkat sebegitu banyaknya buat Petrus? Mengapa Tuhan memberkati pekerjaan Petrus secara luar biasa berlimpah pada hari itu? Saya melihat bahwa ini tidak terlepas juga dari apa yang dilakukan Petrus. Berkat itu adalah anugerah dari Tuhan. Berkat itu adalah satu pemberian dari Tuhan yang melampaui jasa kita. Tapi di sisi yang lain, ada bagian manusia yang perlu dilakukan. Dan kita akan melihat apa sih yang Petrus lakukan sehingga Tuhan berkenan memberkati dia. Saya mencatat beberapa. Yang pertama adalah bahwa Petrus peduli dan terlibat di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Petrus peduli dan terlibat dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Cerita kita mengatakan bahwa satu hari Tuhan Yesus mau mengajar firman kepada orang banyak. Itu di ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Hari itu Tuhan Yesus akan mengajar. Tuhan Yesus akan memberitakan firman, tapi firman tidak diberitakan dari bait Allah. Firman tidak diberitakan dari rumah ibadah, tapi firman justru diberitakan di sebuah pantai, dalam hal ini adalah pantai Genesaret. Dan Yesus kenapa memilih pantai ini? Untuk mencegah orang berdesak-desakan. Karena dengan dia mengajar di pantai, maka dia perlu naik sebuah perahu dan bergeser agak ke dalam, sehingga dia bebas dari kerumunan massa yang tentu ada di bibir pantai. Dan karena itu, maka Yesus membutuhkan semacam mimbar. Dan mimbar yang dia perlukan hari itu adalah sebuah perahu yang dia lihat di pantai itu. Dan pada saat di sana, saudara, Petrus ada di sana, dan perahu yang dilihat oleh Yesus itu adalah perahunya Petrus. Dan Yesus meminjam perahu Petrus itu untuk dijadikan sebagai mimbar di mana dia bisa memberitakan firman kepada banyak orang. Nah, dengan kata lain, Tuhan Yesus butuh perahunya Petrus. Bagaimana sikap atau reaksi Petrus? Apakah Petrus menolak? Tidak. Dengan senang hati dia memberikan perahunya untuk dijadikan sebagai mimbar oleh Yesus. Dalam ayat yang ketiga bacaan kita, dia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Yesus duduk di atas perahu Simon,
dan dia mulai mengajar firman Allah. Jadi kita bisa lihat terlihat bahwa Tuhan Yesus mengajar orang banyak, dan Simon rupanya memberikan dukungan bagi pekerjaan Tuhan, pekerjaan pemberitaan firman. Dengan apa? Pertama-tama tentu saja dengan fasilitasnya, yaitu dengan perahunya. Tapi yang kedua adalah dengan tenaganya juga. Kenapa? Karena bukan hanya perahunya yang dipinjam oleh Tuhan Yesus, tapi malah di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Sudah pinjam perahu, lalu minta ditolak lagi. Berarti di sini Petrus sudah mengorbankan tenaga, bukan hanya perahunya, tapi tenaganya, juga waktunya tentu saja, karena dia baru pulang melaut dan dia tidak mendapatkan apa-apa sepanjang malam. Tapi ketemu di pantai, ada orang pinjam perahu, ada orang sudah pinjam perahu lagi, suruh dorong lagi, dan itu tentu menghambat waktu dia pulang. Dengan kata lain, saudara-saudara, Petrus memberikan banyak hal untuk mendukung pelayanan Yesus hari itu. Dan menurut saya inilah akibatnya, ya, inilah penyebabnya Tuhan Yesus hari itu memberikan berkat kepada Petrus secara luar biasa. Ayat 4. Setelah selesai berbicara. Maksudnya setelah selesai mengajar firman, langsung dikatakan, dia berkata pada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini menunjukkan bahwa hasil ikan yang banyak hari itu sebagai dampak langsung dari tindakan Petrus meminjamkan perahu dan juga berikan tenaga, berikan waktunya untuk mendukung pekerjaan Tuhan pada hari itu. Disinilah kita melihat sebuah kebenaran penting, adalah bahwa Tuhan mau memberkati orang-orang yang mendukung pekerjaannya. Tuhan mau memberkati orang-orang yang memberikan apa yang ada pada mereka untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kita harus paham di sini satu hal, bahwa perhatikan bahwa waktu Petrus kasih perahu, Petrus tidak melakukan itu supaya diberkati. Waktu Petrus berikan tenaganya, waktunya, dia tidak melakukan itu supaya dia diberkati. Di luar dugaan dia, tahu-tahu Tuhan memberikan berkat yang banyak. Dan ini seharusnya mengajar kepada kita bahwa jangan kita melayani untuk cari berkat. Jangan melayani dengan motivasi untuk mendapatkan berkat. Itu salah. Melayanilah, dukunglah pekerjaan Tuhan karena merasa bahwa kita sudah diberkati. Nah, kalau kita melayani dengan motivasi yang tulus semacam ini, maka biasanya Tuhan juga memberikan bonus kepada kita. Tapi bukan bonus itu yang menjadi motivasinya. Motivasinya adalah karena saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya mau mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kalau orang punya motivasi yang lurus seperti itu, Tuhan tidak tutup mata dengan kehidupan orang semacam itu. Dia memberikan berkatnya kepada orang-orang semacam itu. Petrus menjadi contoh bagi kita. Saudara-saudara, saya ingin bercerita sedikit kepada kita satu kisah yang sungguh-sungguh nyata. Ini terkait dengan seorang pengusaha di Amerika, namanya adalah Stanley Tam. Kalau saudara melihat foto atau gambar ini adalah foto atau gambar dari wajah dari Stanley Tam. Dan saudara-saudara, Stanley Tam ini, dia adalah seorang pengusaha yang sudah bolak-balik bangkrut di dalam usahanya. Dia sudah 3 kali bangkrut di dalam usahanya. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk menjadi atau menjalani usaha plastik, pabrik plastik. Tapi begitu dia mulai terjun kepada usaha plastik ini, dia sadar bahwa beberapa temannya yang telah terlebih dahulu usaha plastik bangkrut semua. Kelihatannya dari sisi ini ada kemungkinan yang besar bahwa Stanley Tam akan bangkrut juga. Tapi saudara-saudara, dia lalu berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya mau membuka usaha pabrik plastik. Saya minta Tuhan berkati pabrik ini supaya berhasil dan saya tidak bangkrut. Apabila Tuhan berkati, saya janji pada Tuhan, saya tidak akan pernah melalaikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Tuhan berkati. Dan akhirnya dia memulai usahanya. Dan saudara-saudara, Tuhan
memberkati usahanya. Dan dia lalu akhirnya mulai memberikan persembahan persepuluhan. Dan Tuhan terus memberkati dia. Tuhan memberkati dia. Dan akhirnya saudara-saudara, usahanya menjadi berhasil, pabriknya menjadi besar. Dan kalau saudara lihat gambar-gambar ini adalah pabrik dari Stanley Thumb di Amerika, ya, Plastic Corporation. Lalu saudara, setelah Tuhan berkati dia, dia berpikir, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, karena Tuhan sudah berkati saya, maka saya merasa kalau untuk Tuhan 10% itu kurang. Maka saya mau beri kepada Tuhan 20%. Dan dia dapat 80% dan terus hidup seperti itu. Lalu saudara-saudara, dia berhasil lagi, Tuhan berkati dia lagi. Lalu dia minta atau berdoa lagi kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, rasanya 80% ini sudah banyak bagi saya. Saya mau kasih buat Tuhan 30%. Setelah 30%, berapa saat lagi dia diberkati, dia bilang 40% Tuhan. Lalu satu kali dia bilang, Tuhan 50-50. Tuhan 50, saya 50. Dan pabriknya diberkati luar biasa. Dan lalu dia bilang, Tuhan, sekarang Tuhan 60, saya 40. Berikut lagi, Tuhan 70, saya 30. Tuhan 80, saya 20. Dan satu titik dia bilang, Tuhan, sekarang saya balik. Tuhan yang 90%. Dan saya cukup 10%. Dan Tuhan berkati dia secara luar biasa. Usahanya makin maju. Lalu akhirnya satu titik dia bilang, Tuhan, saya sekarang kasih Tuhan 100%. Pabrik ini adalah milik Tuhan. Dan lalu dia pergi ke notaris. Dia pergi ke notaris dan dia minta untuk diubah kepemilikan pabrik itu. Dan sampai notaris bingung karena pemilik perusahaan, dia tulis pemilik perusahaannya adalah Yesus Kristus. Dan perusahaannya diubah nama menjadi Jesus Christ Company. Jadi dia kasih semua keuntungan perusahaannya 100% untuk Tuhan. Lalu dia hidup dari mana? Dia digaji lagi. Dan waktu dia digaji, dia kasih 10% lagi. Nah, kalau saudara lihat, ini ada gambar ini. Ini adalah pabriknya Stanley Thumb. Dan di depan pabrik itu ditulis, Christ is the answer. Kristus adalah jawaban. Nah, ini kisah nyata. Ini bukan karangan. Saudara bisa lihat, ini beberapa buku, ya. Stanley Thumb's Incredible Adventures with God. Atau God on My Business. Ini muncul juga di dalam koran-koran. Nah, sekarang saudara lihat. Sekarang dia sudah menyerahkan seluruh keuntungan perusahaan itu untuk Tuhan. Berarti ada uang banyak. Dengan uang banyak seperti ini, apa yang dia mau buat? Lalu saudara, dia ketemu dengan seorang temannya namanya Charles Kuhlman. Ini adalah foto dari Charles Kuhlman. Charles Kuhlman ini bertemu dengan Stanley Thumb dan mereka berdua berbicara, uang sebanyak ini apa yang harus kita buat? Lalu Tuhan menuntun pikiran mereka, bagaimana kalau kita membuat sebuah lembaga misi untuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia? Mereka dua sepakat. Lalu akhirnya didirikanlah apa yang dikenal sebagai suatu lembaga misi, OMS International, Oriental Mission Society. Sekarang sudah berubah nama menjadi One Mission Society. Ini adalah logo dari OMS International. Dan lewat OMS International inilah hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris dikirim kemana-mana, ke berbagai negara, memberitakan Injil. Dan saudara-saudara, di kantornya Jesus Christ Company, ada banyak bendera berkibar di sana. Misalnya ada misionaris dikirim ke Nepal, Injil masuk Nepal, maka bendera Nepal berkibar di depan Jesus Christ Company. Begitu masuk ke negara, misalnya ke Afrika Selatan, maka bendera Afrika Selatan. Termasuk juga banyak negara dari dunia ketiga. Lalu saudara, satu hari datanglah seorang perempuan ke Oriental Mission Society. Seorang perempuan dari Skotlandia. Namanya Nancy Gill. Ini adalah foto dari Nancy Gill.
Nancy Gill datang dan mengatakan bahwa Tuhan menaruh beban kepada dia untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Dan akhirnya di bawah dukungan dari Oriental Mission Society ini, Nancy Gill pun mendarat di Indonesia pada tahun 1975. Dan dia mulai memberitakan Injil di Pulau Jawa. Terus memberitakan Injil, lalu mendapatkan beberapa orang yang menjadi percaya. Lalu dia didik orang-orang yang menjadi percaya untuk jadi penginjil. Maka orang-orang yang sudah percaya ini lalu mulai menginjil. Lalu orang-orang ini mendapatkan lagi banyak orang lagi. Maka setelah itu mereka merasa perlu mendidik. Dan karenanya perlu dididik dengan bagus. Sepertinya dibutuhkan suatu lembaga atau suatu organisasi untuk mendidik orang-orang yang baru bertobat ini supaya mereka menjadi penginjil. Lalu akhirnya saudara-saudara, sebuah proposal dikirim ke Oriental Mission Society untuk membuat sebuah pelatihan. Dan akhirnya pelatihan ini untuk melatih para penginjil yang beritakan Injil di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara. Maka akhirnya pelatihan itu menjadi pusat latihan teologi Nusantara. Dan belakangan itu menjadi Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Ini, saudara lihat, ini adalah foto-foto dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara yang ada di Malang. Pada tahun 1995, ada seorang anak Tuhan dari NTT pergi sekolah di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara ini. Dan pada tahun 2001, dia berhasil diwisuda di sana dan lalu kembali ke Kota Kupang dan melayani. Ini adalah anak muda yang pergi sekolah itu. Dan anak muda itulah yang hari ini berdiri di hadapan saudara dan memberitakan firman kepada saudara, Pendeta Ezra Alfred Soru. Nah, saudara-saudara, dari kisah itu coba kita lihat. Hari ini saya melayani dan banyak orang diberkati melalui pelayanan saya. Tapi bagaimana saya dibentuk? Saya harus belajar di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kenapa Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara bisa ada? Karena ada Pusat Latihan Teologi Nusantara. Bagaimana Pusat Latihan Teologi Nusantara bisa ada? Karena banyak orang perlu dilatih untuk beritakan Injil. Mengapa banyak orang perlu dilatih? Karena mereka dimenangkan oleh Nancy Gill. Kenapa Nancy Gill bisa sampai di Indonesia? Karena ada OMS. Kenapa OMS bisa ada? Karena ada Stanley Tam. Karena ada Jesus Christ Company. Kenapa Jesus Christ Company bisa ada? Karena ada Stanley Tam. Stanley Tam yang bagaimana? Yang menyerahkan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi hari ini Oriental Mission Society yang namanya sekarang ini adalah One Mission Society telah melayani di ratusan negara. Dan saudara-saudara, di bawah Oriental Mission Society inilah maka ada pelayanan kami yang ada di Sabu. Ada pelayanan kami yang ada di Sumba. Ada pelayanan kami di berbagai daerah pelosok. Karena apa? Karena dukungan langsung dari Oriental Mission Society ini. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu memberkati orang-orang yang peduli dengan pekerjaannya. Meskipun orang-orang yang peduli dengan pekerjaannya melakukan dengan motivasi bukan untuk diberkati, tapi karena sudah diberkati. Walaupun demikian, kita menyadari satu hal bahwa Tuhan tetap peduli dengan mereka yang peduli dengan pekerjaannya. Satu ayat yang bagus dalam Matius pasal 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena dia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Memberi air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upah. Artinya Tuhan peduli dengan orang yang memberi untuk pekerjaannya. Pada waktu saya pergi pelayanan di pelosok-pelosok Sulawesi dan jalan-jalannya susah, lalu ada seorang teman yang memberikan pinjaman mobil Pajero Sport. Dengan Pajero Sport itu kami bisa menerobos medan-medan yang sulit untuk penginjilan, untuk pelayanan. Dan sampai malam ketika saya berkhotbah, saya mengatakan bahwa bayangkan bahwa Pajero Sport yang dipinjamkan tidak akan kehilangan upah. Kalau air sejuk secangkir diberikan, tidak kehilangan upah. Pajero Sport yang dipinjamkan tidak akan kehilangan upah. Pajero Sport kalau dipinjamkan tidak kehilangan upah, apalagi disumbangkan, upahnya lebih besar, ya. Nah, intinya adalah bahwa apapun yang kita berikan,
untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mencatat itu. Ingat, selamat bukan karena perbuatan baik kita. Selamat karena iman. Tapi setelah kita beriman, setiap perbuatan baik kita, Tuhan mencatat semuanya. Dan Dia memberkati kita. Kalau bukan di dunia ini, kita menuai seluruhnya pada saat kita di surga nanti. Jadi mengapa Tuhan mau memberkati Petrus dengan berlimpah hari itu? Karena Dia peduli dengan pekerjaan Tuhan. Perjanjian baru mempunyai konsep berkat yang sedikit berbeda dari perjanjian lama. Jikalau perjanjian lama melimpah, berkat melimpah, perjanjian baru lebih pada konsep kecukupan. Makanya Dia bilang, berilah makanan kami hari ini secukupnya. Jikalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, asal ada makan dan minum, cukuplah. Kita tidak perlu berkat yang berlimpah-limpah secara materi. Kalau ada, itu bonus dari Tuhan. Tapi yang penting Tuhan mencukupi kebutuhan kita kalau kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu memberkati kita. Sekarang saudara pikirkan, saudara punya apa yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Saudara punya duit, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara punya talenta, pakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara punya keahlian tertentu, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dulu pada zaman internet masih susah, ya masih jarang-jarang, orang masih, warnet pun masih satu di kota Kupang ini. Ada teman saya yang bikin warnet, dan dia tahu bahwa kalau saya kerja khotbah butuh internet. Lalu dia panggil saya dan dia bilang, Pak, ini kunci warnet saya sudah duplikat, Pak pegang satu, kapan saja Pak perlu internet untuk pekerjaan Tuhan, Pak boleh datang, dan cara hidupkannya begini, cara pakainya seperti ini. Dan saya pakai internet di warnet itu cukup lama untuk menyiapkan pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan-pemberitaan. Orang tersebut telah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita belajar. Pikirkan apa yang ada pada saudara dan pakai itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di mana saja. Sepanjang itu pekerjaan Tuhan yang benar, yang lurus, yang beritakan firman, dukung itu. Maka jangan lakukan itu supaya diberkati. Lakukan itu karena saudara sudah diberkati lebih dulu. Dan Tuhan tidak tutup mata dengan hidup saudara kalau saudara melakukan itu sama seperti Dia lakukan pada Petrus. Lalu apalagi yang Petrus lakukan sehingga membuat Tuhan mau memberkati dia dengan berlimpah hari itu? Kita sambung pada part 2 pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari Petrus. Bagaimana dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Atau Tuhan berkenan memberkati dia secara luar biasa. Dan kami belajar satu hal, yakni bahwa dia mau memberikan apa yang ada pada dia untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Perahunya bukan alat untuk pelayanan. Perahunya adalah alat untuk bisnis. Tapi ketika Tuhan membutuhkannya, dia dengan rela memberikannya. Bahkan waktunya, bahkan tenaganya dia berikan mendukung pemberitaan firman. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan, ajar kami untuk bisa meneladani Petrus di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Bukan supaya kami dapat berkat, tapi supaya kami, karena kami sudah diberkati. Dan kami yakin bahwa Tuhan tidak tutup mata dengan hidup kami. Ajar kami tidak mengkhawatirkan hidup kami ketika kami ada di lapangan pelayanan dan memberikan dukungan secara maksimal dalam pekerjaan pemberitaan firman. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.